coba buat aplikasi manajemen nilai siswa, yang dimana nanti bisa menambahkan data, melihat data yang sudah ditambahkan, kemudian mengubah data tersebut, menghapus, serta menyimpan dia ke dalam bentuk file, yang tipe filenya nanti kita buat yaitu txt, kemudian muat dari file, yang dimana dia dapat membaca data yang ada di dalam file ke memori, atau dari file sebelumnya yang sudah ada datanya dibaca ke dalam Python atau sistem. Di sini kita buat komentar terlebih dahulu. Ini merupakan aplikasi manajemen nilai siswa. Kita membuat masing-masing menu tersebut menggunakan fungsi. Di sini pertama kali kita tulis terlebih dahulu fungsi simpan data, yang dimana data yang akan disimpan itu adalah variabel data dan juga nama file. Kemudian di sini kita masuk ke try, yang dimana dia akan membuka file, nama file tadi di sini menggunakan write as file untuk siswa yang berada di dalam data. Kemudian file tersebut kita tulis menggunakan format string, yang dimana terdapatnya siswa mulai dari nama, kemudian ada siswa berikutnya yang akan kita panggil seterusnya adalah name, kemudian kita masuk ke siswa, yang terakhir adalah nilai. Lalu nilai di sini kita kasih /n agar nanti setiap data yang diinputkan itu berpindah per satu data satu baris baru. Lalu kita coba cetak terlebih dahulu. Untuk yang kita cetak di sini yaitu jika misalkan data tersebut sudah berhasil teman-teman simpan ke dalam memori, berarti data tersebut berhasil disimpan. Lalu bagaimana jika misalkan data tersebut tidak berhasil disimpan? Kita menggunakan di sini exception-nya, yaitu exception SE, yang dimana jika terjadinya kegagalan penyimpanan, kita menyampaikan kepada user bahwa gagal menyimpan data. Nanti dia akan menyampaikan kegagalan tersebut bersumber dari mana menggunakan ini nanti dia akan membaca error yang ada atau error yang terdapat di dalam sistem. Print ini sejajar dengan with ya. Oke, kita sudah selesai membuat fungsi yang pertama yaitu simpan data. Fungsi kedua yang akan kita buat di sini adalah memuat data. Muat data di sini, data yang sebelumnya sudah teman-teman tambahkan akan coba dimuat di dalam sistem. Misalkan bisa jadi kita sudah merunning program, ternyata yang kita inputkan ada 3 data, lalu 3 data tersebut sudah kita simpan ke dalam file. Kita mengakhiri program, kemudian kita buka lagi program kita ingin tahu berapa sih sebenarnya data yang sudah kita simpan di dalam file tadi yang berjumlah 3. Kalau misalkan kita belum melakukan muat data, maka ketika teman-teman melihat berapa isian data di dalam memori itu akan ditarbaca sebanyak 0. Kenapa? Karena ketika dimatikan sistemnya, maka isian memori juga akan hilang. Jadi kita coba membaca lagi data yang kita simpan di dalam file menggunakan fungsi muat data, dengan cara dia memanggil file yang sebelumnya sudah kita
simpan data-datanya di dalam file tersebut. Kita di sini menggunakan list. Lalu alasan menggunakan list, masih ingat ya, karena list adalah tipe struktur yang dimana kita bisa melakukan manipulasi, menambah isian data, mengubah, menghapus, yang dimana dia berbeda dengan si tuple. Di sini kita menggunakan with open, yang dimana kita fungsikan dia untuk membaca file tadi menggunakan mode R atau write, mode R atau read as file, kemudian for line di dalam file, mulai dari nama, kemudian name, kemudian nilai. Kita pisah mereka menggunakan strip, yang dimana splitnya itu nanti dipisahkan dengan koma. Jadi nanti setiap ada nama, koma, name, koma, nilai, di setiap pemenggalan tersebut kita pisahkan dia menggunakan koma. Lalu data tersebut akan kita tambahkan menggunakan keyword append. Di dalamnya ada nama, kemudian kita finish, lalu name, lalu berikutnya itu adalah nilai, kemudian nilai ini tipe data integer, lalu oke, sudah. Di sini kita cetak, misalkan data tersebut berhasil dimuat. Kemudian bagaimana misalkan ternyata print ini sejajar dengan with. Bagaimana misalkan ternyata terdapatnya kegagalan dalam memuat file. Bisa saja file tersebut sudah tidak ada atau dia berbeda nama filenya, maka kita jalankan file not found error, yang dimana kita coba mencetak nanti, misalkan file tidak ditemukan. Nah, itu adalah exception untuk jika nama filenya berbeda atau file tersebut tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke exception yang berikutnya. Jika terdapatnya error dan error tersebut banyak jenisnya ya, kita menggunakan exception di mana nanti akan menampilkan misalkan terjadi kesalahan saat memuat, misalkan dia akan menampilkan nanti informasi berupa errornya seperti apa. Lalu jika sudah, kita masuk ke bagian return data. Kita sudah membuat fungsi muat data. Berikutnya kita masuk ke fungsi tampilkan data, yang dimana yang ditampilkan adalah data yang tadi kita simpan atau variabel data tadi. Jika misalkan tidak terdapatnya data, maka dia akan mencetak, karena ketika teman-teman merunning pertama kali pasti di dalam RAM-nya itu tidak tersimpan data apapun, karena kita hanya menyimpan data sementara. Sehingga kalau teman-teman ingin melihat berapa sih banyak data yang ada waktu pertama kali running program, maka dia akan menyampilkan informasi berupa tidak ada data, karena memang data yang sebelumnya aplikasi Python sudah kita tutup, kita running kembali, datanya akan kosong atau dia tidak akan menyimpan data apapun. Kita masuk ke misalkan ternyata terdapatnya data, baru kita tampilkan semua isian data tersebut.
Kita beri judul terlebih dahulu. N 1 2 3. Di sini kita coba tampilkan data nilai mahasiswa. Kita dari atas sudah typo ya, mahasiswa. mahasiswa. Kemudian semua yang tadi sebelumnya saya tulis siswa kita ganti menjadi mahasiswa ya. Oke, jika sudah, kita masuk ke perulangan yang dimana dia akan menampilkan semua isian data mahasiswa. Ini juga mahasiswa, ini mahasiswa yang berada data. Kemudian kita cetak semua isian data yang terdapat di dalam file list tadi menggunakan indeks ditambah 1 agar nomor urut dimulai dari 1, nama mahasiswa diikuti oleh NIM, kemudian diikuti oleh mahasiswa, nilai, jika sudah. Nah, ini sudah, kita coba cek kembali apakah ada typo kata siswa. Karena tadi sebelumnya kita menggunakan kata siswa. Jadi semua yang tadi sebelumnya kita tulis siswa itu kita ganti menjadi mahasiswa, mulai dari bagian atas yaitu tadi di sini ada siswa, kita ganti menjadi mahasiswa. Di sini juga mahasiswa, di sini juga mahasiswa. Untuk file pengulangannya juga mahasiswa. Kemudian nama file, nama NIM, nama, lalu oke, semuanya sudah dalam bentuk mahasiswa. Berikutnya kita masuk ke fungsi tambah data. Nah, untuk fungsi tambah data berarti kita berkaitan dengan variabel data yang dimana yang pertama kita tambahkan yaitu nama, dia merupakan tipe data string. Kemudian masukkan nama mahasiswa, lalu berikutnya adalah NIM, tipe data yang kita setting di sini juga string. Kemudian nanti kita itu masukkan NIM, lalu kita masuk ke try. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan, kalau nilai kita masukkan dalam kondisi try agar terdeteksi bahwa dia salah inputan oleh si user, karena mungkin bisa jadi user tersebut menginputkan nilai dalam format tipe data string. Masukkan nilai. Oke, jika sudah, data tersebut kita tambahkan ke dalam mahasiswa, kemudian ke dalam nama, kemudian ke dalam NIM, kemudian ke dalam nilai. Lalu kita
kita cetak data berhasil ditambahkan. Tapi ternyata tadi seperti yang saya bilang bahwa ternyata user salah dalam menginputkannya. Dia inputkan bukan tipe data integer atau bukan angka, sehingga itu terdeteksi sebagai error. Merupakan tipe errornya itu value error yang nanti akan mencetak atau menampilkan output berupa nilai misalkan harus berupa angka, sehingga user harus menginputkan data baru. Berikutnya kita beralih ke ubah data, yang mana yang terlibat itu adalah variabel datanya. Kemudian di sini kita memanggil fungsi tampilkan data. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat coding yang sama pada bagian fungsi tampilkan data. Kita cukup panggil fungsinya saja, lalu kita masuk ke kondisi try, yang dimana semua ketika dia ingin memilih data mana yang ingin diubah, pilihan tersebut merupakan tipe data integer. Di sini kita coba masukkan, misalkan pilih nomor data yang ingin diubah. Lalu kita kurangi 1 agar sesuai dengan indeks yang berada di dalam list. Kemudian jika misalkan 0 kecil sama dengan IDX atau indeks tadi, kemudian kecil dari length atau panjang data, maka data nama kemudian input, maka nanti kita dapat melakukan perbaikan mulai dari nama, masukkan nama baru misalkan, kemudian data sesuai dengan indeks yang dipilih tadi. Berikutnya yang kita suruh user untuk mengganti yaitu name, dengan memasukkan NIM baru, dengan perintah masukkan NIM baru. Lalu yang terakhir adalah data pada indeks yang dipilih. Kita minta user untuk mengubah nilai. Nah, untuk mengubah nilai, tipe datanya integer, kemudian kita perintahkan user masukkan nilai baru. Lalu jika misalkan sudah selesai menginputkan semua data, maka kita sampaikan kepada user data berhasil diubah. Nah, tetapi misalkan jika gagal atau ada terdapatnya kesalahan, kita berikan informasi kepada user nomor tidak valid. Kalau misalkan jumlah atau misalkan jumlah data kita itu hanya ada 6, ternyata user memasukkan angka 10. Kemudian itu adalah kalau misalkan tetap angka yang dimasukkan tetapi tidak sesuai dengan banyaknya data yang terdapat di dalam list. Tapi jika ternyata yang dimasukkan user itu bukan bukan angka, maka itu kategorinya adalah exception, yang dimana dia value error, yang dimana kita akan memerintahkan sistem menampilkan informasi berupa input data
atau input tidak valid, misalkan seperti itu. Lalu berikutnya kita ke fungsi hapus data. Yang dihapus itu adalah variabel data. Kita sama seperti tadi, kita tampilkan terlebih dahulu data yang terdapat di dalam list agar user tahu data mana yang ingin dihapus. Kemudian jika sudah, sama seperti yang di atas, kita perintahkan user untuk memilih mana data yang ingin dia hapus menggunakan perintah pilih nomor data yang ingin dihapus. Kemudian data yang angka yang dimasukkan tersebut kita kurangi dengan 1 agar sesuai dengan indeks yang berada di dalam list. Jika 0 kecil sama dengan IDX tadi, kemudian kecil sama dengan panjangnya data, maka kita perintahkan dia untuk mendelete data yang berada di dalam list sesuai dengan indeks yang dia pilih. Kemudian jika berhasil, kita suruh sistem menampilkan data berhasil dihapus. Tapi jika gagal, sama seperti tadi ya, jika gagal, kita perintahkan sistem untuk menampilkan informasi nomor tidak valid. Kemudian exception lainnya, jika yang diinputkan ternyata bukan angka, itu kategorinya value error, kita perintahkan sistem untuk menampilkan informasi inputan atau input tidak valid, misalkan seperti itu. Nah, jika sudah selesai, kita beralih ke fungsi utama kita, yaitu fungsi menu atau fungsi main menu atau fungsi menu ya. Di sini fungsi menu itu kita membaca data list kita, kemudian nama filenya juga. Nama file di sini kita simpan data nilai txt. Kemudian while true, kita buat judul terlebih dahulu. Untuk judulnya menu aplikasi, misalkan nilai mahasiswa. Kita cetak menu pertama. Menu pertama adalah tambah data. Menu kedua adalah lihat data. Menu ketiga itu adalah ubah data. Menu keempat adalah ubah berarti hapus data. Menu kelima adalah ubah hapus simpan ke file, simpan data ke file. Lalu yang keenam, kita sudah menyimpan, sekarang kita tambahkan menu muat data dari file. Dan yang terakhir, kita masuk ke pilihan menu yang ketujuh, yaitu keluar, di mana semua pilihan tersebut dijadikan dalam bentuk inputan.
Di sini pilih menu 1 sampai dengan 7. Kemudian jika pilihan sama dengan 1, maka yang akan dijalankan adalah tambah data. Kemudian elif jika pilihan sama dengan 2, maka yang dijalankan adalah fungsi tampilkan data. Di dalam kurungnya lupa. Lalu jika pilihan tersebut sama dengan 3, maka yang dijalankan adalah fungsi ubah data. Lalu jika pilihan tersebut sama dengan 4, maka yang dijalankan adalah fungsi hapus data. Jika pilihan tersebut sama dengan 5, maka yang dijalankan itu adalah fungsi simpan data dan juga nama filenya. Jika pilihan tersebut sama dengan 6, yang kita perintahkan sistem untuk menjalankan data, di mana dia muat data sesuai dengan nama file. Oke, nah yang terakhir, jika pilihannya sama dengan 7, maka yang akan dijalankan sistem adalah menampilkan output berupa terima kasih telah menggunakan, misalkan menggunakan aplikasi. Kemudian break, dan yang terakhir adalah else. Else adalah jika misalkan inputan yang dimasukkan oleh si user itu tidak sesuai dengan pilihan menu, maka kategorinya adalah inputan tidak valid. Silakan masukkan angka 1 sampai dengan 7, misalkan seperti itu informasi yang akan kita berikan kepada user. Jika sudah, baru kita jalankan fungsi utama kita, yaitu fungsi menu. Kita coba running. Ada yang tertinggal nama ayah. Di sini kurungnya lupa. Ada lagi. Di sini kita coba cek kembali. Ini untuk tampil data, tampilkan data, kutip nama mahasiswa, nama NIM mahasiswa, NIM, kemudian nilai mahasiswa, seharusnya tidak ada yang error ini. Kenapa? Kita cek kembali. Kurung karawal, kurung siku, kurung, oh ya sini ya, kurung karawalnya kurang. Oke, kita coba running lagi. Oke, di sini terdapat output seperti menu yang kita desain. Kita coba tambahkan 1, masukkan nama, misalkan Andi, NIM-nya 123, nilainya 90. Kita tambahkan data kita satu lagi, Susi,
NIM-nya 321, nilainya 50. Kita coba lihat berapa banyaknya datanya. Ternyata datanya itu adalah 2. Kita coba ganti datanya. Salah satunya itu kita ganti, misalkan nama Andi. Nama baru kita ganti menjadi Aan. NIM-nya tetap 123, nilainya tetap 90. Kita coba cek lagi data kita, semuanya sudah berubah. Kita coba simpan. Jadi di sini kita coba simpan langsung ya ke dalam file. Nanti kita coba buktikan muat filenya itu apakah sesuai dengan data yang sudah kita simpan setelah dihapus atau tidak. Di sini kita coba simpan datanya ke dalam file. Data berhasil disimpan, berarti seharusnya di dalam file tadi data kita ada 2. Sekarang kita coba hapus data kita 1. Kita coba hapus yang nomor 2, Susi. Kita coba lihat data kita yang berada di dalam sistem, yaitu hanya 1. Sekarang kita coba lakukan muat. Jadi muat data dari file. Kalau dari muat data dari file, terakhir tadi kita simpan ada 2 data. Kalau sekarang kita coba muat data, kita lihat kembali isi file kita. Sekarang isinya menjadi 2. Jadi itu perbedaan antara data yang tersimpan di dalam RAM, data yang tersimpan di dalam file. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah lakukan hapus data di dalam sistem, ternyata di dalam file belum dilakukan penyimpanan ulang, maka ketika dilakukan muat data, berapapun data yang berada di dalam RAM, yang akan dibaca adalah yang berada di dalam file saja. Jadi ketika kita lakukan tambah data, ubah data, hapus data, selalu lakukan simpan data tersebut ke dalam file agar data yang dimuat terakhir kali di dalam file sesuai dengan RAM data yang berada di dalam RAM yang teman-teman perbaiki. Sekian terkait dengan aplikasi manajemen nilai siswa. Silakan ditambah-tambahkan variabel ataupun data yang ingin ditambahkan, misalkan seperti program studi, mata kuliah, dan yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.